Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Magriti Syarumbarar. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan topik mengolah pengetahuan. Kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, landscape manajemen pengetahuan. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, sistem kerja pengetahuan. Dan yang keempat, teknik kecerdasan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, landscape manajemen pengetahuan. Ini merupakan kerangka kerja yang mencakup berbagai aspek yang memungkinkan organisasi untuk mengelola pengetahuan secara efektif. Kerangka ini mencakup beberapa komponen seperti sumber pengetahuan, proses manajemen pengetahuan, teknologi dan alat pendukung, budaya dan lingkungan organisasi, pemangku kepentingan dan sumber daya manusia, serta pengukuran dan evaluasi. Dengan mengolah pengetahuan secara efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif mereka. Berikutnya ada dimensi pengetahuan yang penting. Yang pertama adalah ada pengetahuan merupakan aset perusahaan. Ini merupakan aset tidak berwujud yang memerlukan sumber daya organisasi untuk mengubah data menjadi informasi, sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat. Pengetahuan ini memiliki nilai yang meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang membagikannya. Yang kedua, ada sistem pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Pengetahuan ini bisa bersifat tersirat atau eksplisit dan mencakup kecakapan, seni, serta keterampilan. Pengetahuan ini juga mencakup cara mengikuti prosedur dan memahami alasan di balik kejadian, bukan hanya tentang waktu terjadinya. Yang ketiga, ada sistem pengetahuan memiliki suatu lokasi. Pengetahuan ini merupakan kejadian kognitif yang melibatkan model mental dan pemetaan pemikiran individu. Jadi, pengetahuan ini berada pada pemikiran individu. Dan itu melekat dan terperangkap dalam budaya perusahaan dan hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu. Yang terakhir ada pengetahuan dapat berubah. Pengetahuan bersifat kondisional, di mana mengetahui kapan menerapkan prosedur sama pentingnya dengan mengetahui prosedurnya. Pengetahuan juga terkait dengan konteks, yaitu memahami manfaat suatu alat bantu dan situasi penggunaannya. Pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Organisasi-organisasi menciptakan dan mengumpulkan pengetahuan dengan menggunakan berbagai macam mekanisme pembelajaran organisasi, melalui pengumpulan data, pengukuran yang teliti atas aktivitas yang direncanakan, uji coba, serta umpan balik dari pelanggan dan lingkungan pada umumnya. Sehingga organisasi akan memperoleh pengalaman dan dapat menyesuaikan perilaku mereka sehingga mencerminkan pembelajaran dengan menciptakan proses bisnis yang baru dan mengubah pola dalam pengambilan keputusan manajemen. Berikutnya ada rantai nilai manajemen pengetahuan. Ada 5 langkah dalam sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan sendiri dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan sistem informasi dan kegiatan manajemen organisasi. Keduanya mencakup pengumpulan data dan informasi, mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan serta menerapkannya. Kelima langkah ini berikutnya ada tipe sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan. Dan yang terakhir ada teknik kecerdasan. Sistem manajemen keseluruhan perusahaan
Perusahaan mengelola 3 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan terstruktur. Pengetahuan ini di dokumen teks yang terstruktur seperti laporan dan presentasi. Yang kedua, pengetahuan semi terstruktur. Informasinya dalam bentuk email, chat, video, foto digital, dan pesan suara. Yang ketiga, pengetahuan tersirat. Pengetahuan yang ada dalam kepala karyawan dan jarang didokumentasikan. Berikut sistem manajemen yang membantu mengelola pengetahuan tersebut. Yang pertama, sistem manajemen konten perusahaan. Sistem ini membantu mengelola pengetahuan terstruktur dan semi terstruktur. Fitur utamanya yaitu mengolah dokumen, mengorganisasikan pengetahuan semi terstruktur, akses eksternal terhadap informasi dari kabar berita dan penelitian, kolaborasi, taksonomi, dan sistem manajemen aset digital. Yang kedua, ada sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan merupakan sistem yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menghubungkan, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki karyawan, terutama pengetahuan yang tidak terdokumentasikan secara formal. Yang ketiga adalah ada kolaborasi dan alat bantu sosial, serta sistem manajemen pembelajaran untuk mencari sumber daya pengetahuan di luar perusahaan. Ini seperti sosial bookmarking dan Vlogsonomias. Berikutnya ada sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan adalah sistem yang mendukung pekerja berpengetahuan dalam menciptakan dan mengelola pengetahuan baru serta memastikan integritasnya dalam bisnis. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan adalah individu dalam organisasi yang bertugas menciptakan dan mengolah pengetahuan dan informasi. Pekerja pengetahuan melakukan tugas peran kunci. Yang pertama, menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan. Yang ketiga, bertugas melayani sebagai konsultan internal. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perusahaan. Kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, ada sistem perkantoran, seperti mengelola kata atau voicemail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan untuk mendukung produktivitas di kantor. Yang kedua, ada sistem spesifik dengan grafik, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi, manajemen dokumentasi yang canggih. Yang ketiga, kekuatan komputasi untuk menangani grafik kompleks dan perhitungan berat, akses cepat ke database eksternal. Ada contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, desain berbantuan komputer. Yang kedua, sistem realisasi virtual. Yang ketiga, ada sentral kerja investasi. Berikutnya ada teknik kecerdasan. Teknik kecerdasan merupakan teknik yang digunakan untuk memproses informasi atau data dengan cara meniru kemampuan atau proses berpikir manusia, biasanya menggunakan komputer atau sistem berbasis AI. Teknik-teknik kecerdasan ini termaksud yang pertama ada sistem ahli. Teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Yang kedua, ada kecerdasan organisasi penalaran berbasis kasus. Ini merupakan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dalam kasus-kasus serupa untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang baru. Yang ketiga, ada sistem logika fusi. Teknik ini memungkinkan representasi pengetahuan yang tidak pasti
atau ambigu dalam suatu sistem dengan menggunakan konsep keanggotaan parsial atau kabur. Ketiga teknik ini digunakan untuk memproses pengetahuan tersirat. Teknik kecerdasan ini merupakan teknik yang digunakan untuk memproses informasi atau data dengan cara meniru kemampuan atau proses berpikir manusia, biasanya menggunakan komputer atau sistem berbasis AI. Teknik kecerdasan ini seperti yang pertama ada sistem ahli. Teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Yang kedua, ada kecerdasan organisasional penalaran berbasis kasus. Ini merupakan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam kasus-kasus serupa untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah yang baru. Yang ketiga, ada sistem logika fusi. Teknik ini memungkinkan presentasi pengetahuan yang tidak pasti atau ambigu dalam suatu sistem dengan menggunakan konsep keanggotaan parsial atau kabur. Ketiga teknik ini digunakan untuk memproses pengetahuan tersirat. Yang keempat, ada jaringan neural. Jaringan neural digunakan untuk menemukan pengetahuan dan memecahkan masalah yang kompleks dengan menganalisis sejumlah besar data yang sulit dipahami oleh manusia. Yang kelima, ada algoritma genetik. Ini merupakan alat yang efektif untuk mengatasi masalah kompleks dan dinamis dengan mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi secara cepat dan menemukan strategi yang terbaik melalui proses evaluasi buatan. Yang keenam, ada agen intelijen. Ini merupakan program perangkat lunak otomatis yang dapat membantu bisnis mengelola dan bertindak atas data penting. Mereka dapat belajar dan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan pengalaman. Penerapan agen intelijen ini mencakup berbagai bidang seperti mengelola email, penjadwalan, dan asisten digital. Yang terakhir ada sistem AI hibrida. Teknologi kecerdasan ini menggabungkan semua teknologi kecerdasan seperti algoritma genetik, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli dalam satu aplikasi tunggal. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing teknologi, sistem ini membantu menangani masalah yang kompleks dan dinamis dengan lebih efektif serta diterapkan dalam berbagai bidang industri untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Sekian presentasi saya. Terima kasih.